Perang Israel dan Iran ini sebenarnya itu cenderungnya ke uji coba senjata, menguji ketahanan Iron Dome. Iron Dome sekarang sudah naik lagi, bukan rudal lagi Iron Dome-nya, sudah pakai laser. Nah, ada tujuan ekonomi, ada tujuan bisnis, ada tujuan juga untuk membuang senjata-senjata yang sudah expired, yang kadaluarsa. Shalom sahabat kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari sakit penyakit dan para bahaya. Lagi-lagi perang antara Israel dan Iran. Ini beritanya sudah mencuat kemana-mana ya. Akibat perang yang terjadi ini mempengaruhi negara-negara yang lain, bahkan Indonesia khususnya. Seperti yang kalian tahu, dengan memanasnya perang antara Israel dan Iran ini memacu gejolak dalam dunia politik maupun di dunia perekonomian. Salah satunya kemarin yang sempat ramai dengan kenaikan harga minyak bumi dunia, dan juga ini memberi pengaruh kepada kenaikan harga emas tentunya. Nah sahabat kemuliaan, sebetulnya apa yang terjadi seperti di video sebelumnya, Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni membahas tentang perang tersebut. Dan ini merupakan suatu hal yang betul-betul menjadi pusat perhatian dunia saat ini. Sahabat yang kemuliaan, sebetulnya apa sih yang terjadi di balik semua ini? Sekali lagi Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, beliau menekankan apa arti sesungguhnya di balik perang yang terjadi ini. Setelah kemudian kita sebagai anak Tuhan tentunya jangan takut. Saya ingatkan lagi di 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Roma 8 ayat 8 berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka semua yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kedepannya apapun yang terjadi, kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan, karena pernyataan Tuhan sungguh luar biasa untuk kita semua. Setelah kemudian, sebelum kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni pada kesempatan kali ini melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yatem Ministry, jangan lupa dukung terus tentunya channel Terang Kemuliaan dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-video kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Jangan lupa follow juga TikTok dari channel Terang Kemuliaan. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung menjadi member, karena kalian tuh mendukung tumbuh, kalian support terpenuh untuk tumbuh channel Terang Kemuliaan ini. Dan yang belum menjadi member, silahkan juga bergabung menjadi member. Sahabat Kemuliaan, langsung saja kita mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya Jonas? Puji Tuhan, baik dan sehat Pak. Ada apa kabarnya? Baik, kita doa Jonas. Baik Pak. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Gimana Jonas? Amin. Wah ini geopolitik ini semakin ramai Pak ya. Masalah apa Jonas? Ya perang antara Israel dan Iran ini kan semakin gencar ya serangan itu. Yang membawa dampak bagaimana waktu terjadi serangan pertama kali itu ternyata kenaikan harga minyak dunia itu sampai 8% lebih Pak. Yang jelas dengan perang Israel dan Iran ini sebenarnya itu cenderungnya ke uji coba senjata. Oh. Untuk uji coba apa? Senjata. Kan senjata dibikin untuk dicoba. Iya, kalau nggak dicoba, ya buat apa buat itu ya? Kan itu kan rudal penjelajah, balistik, dan hipersonik kan? Betul. Nah itu kan harus dicoba. Nah kendaraannya kalau dibikin dicoba, kan negara lain tidak mau. Siapa yang mau untuk dicoba pakai rudal, betul enggak? Negara yang dilewati pun juga ketar-ketir Pak ya. Yang rudal yang dilewati yang susah tidur. Nah kalau perang sungguhan itu namanya
infansi, yaitu Rusia, Ukraina. Karena kan berseberangan tanahnya, daratannya. Itu memang perang-perang beneran ya mereka itu ya. Tapi itu kan juga ada faktor untuk mempengaruhi ekonomi Eropa sebagai kunci. Hubungan dengan ekonomi global, yaitu gandum dan pasokan gas di Eropa. Karena memang di sana terkenal gandum ya. Dan berikutnya yang ketiga adalah supaya tidak ada pintu masuk untuk menyerang Rusia, kan gitu. Betul. Ada tujuan ekonomi, ada tujuan bisnis, ada tujuan juga untuk membuang senjata-senjata yang sudah expired, yang kadaluarsa, yang radioaktif. Taruh sana semua kan, sisanya stoknya lama. Iya. Kan menghemat biaya. Karena kalau buang ke negara lain kan mahal sekali. Dan siapa yang mau kan gitu. Ya, tapi kalau bicara uji coba rudal atau lain sebagainya, Pak, tapi kan ini membawa dampak ekonomi yang cukup signifikan ya. Kan itu jelas sekali. Iran belakangnya adalah Rusia dan Cina. Ini kan baru nunjukkan mana make in Israel, make in Cina dan make in Rusia ada di Iran. Nah, di Israel itu adalah make in sekutu, yaitu Amerika dan teknologi Israel. Kan juga untuk menguji ketahanan Iron Dome. Iron Dome sekarang sudah naik lagi, bukan rudal lagi Iron Dome-nya, sudah pakai laser. Nah, mau lihat gimana teknologi tercanggihnya Israel yang menggunakan laser untuk melindungi dari rudal-rudal, dari hipersonik kan gitu. Iya. Dan juga pesawat tempurnya kan gitu. Iya. Ya, yang pusing itu yang dilewati itu. Stres ya, Pak. Apakah harus mengambil tindakan juga ya? Apakah cuma mau diem kan nggak mungkin, Pak. Jadi dia harus mengambil satu tindakan kan? Iya, yang dilewati yang pusing. Beresiko. Tapi kalau betul-betul perang, nah itu agresi, invasi. Nah itu seperti Rusia dan Ukraina kan daratan. Kan pusat pertempuran di daratan. Dan itu sudah berjalan yang lama, Pak ya, antara Ukraina dan Rusia. Perang udara itu maksimal kan sebulan 2 bulan. Karena bicara logistik dan biaya paling mahal. Perang udara, kedua perang laut itu 2-3 bulan. Nah, itu baru penyerbuan. Tetapi kalau pertempuran semuanya pusatnya di darat. Berarti kalau di darat, nah tahunan. Berarti perang antara Israel dan Iran ini kan udara, Pak ya? Nah, itu untuk uji coba aja. Tembus enggak kan gitu. Gimana senjata Israel terbarunya apa? Untuk melindungi Yerusalem, melindungi kota-kota Israel, Tel Aviv dan lainnya. Nah, menggunakan apa? Kekuatan Iron Dome terbaru yang tercanggihnya Israel sekarang. Kan perlu dibikin pusing dulu supaya mengeluarkan senjatanya kan gitu. Betul. Nah, kan senjata Israel kan masih di pamungkasnya kan belum tahu. Nah, baru dikeluarkan pamungkasnya, yaitu apa? Laser itu nanti. Gimana Jonas? Iya Pak, karena untuk mengantisipasi serangan yang hypersonic itu ya rudalnya ya. Iya. Dan itu nanti ujung-ujungnya ekonomi juga. Nanti akan masuk nanti gejolak ekonomi masuknya kedua, yaitu emas sebagai safe haven, kedua adalah minyak. Iya. Gimana dan pandangan saya Jonas? Iya Pak, jadi kemarin itu kan perang awal itu kan sudah membawa dampak kenaikan harga minyak. Ya, bahkan sampai kalau nggak salah itu 78 USD per barel. Kenaikannya cukup tinggi. Gelombangnya itu nanti adalah apa? Emas. Karena bicara safe haven. Gimana pandangan saya Jonas? Iya Pak, masuk akal juga Pak. Kalau ada udang di balik
kayak itu Pak, ada sesuatu yang lain ya. Antara Israel dan Iran kan jaraknya jauh, Jonas. Betul. Kalau merebut suatu tempat atau instansi itu kan harus darat, karena pusat pertempuran di darat. Ya. Gimana pandangan saya, Jonas? Logis sih Pak ya, untuk perang darat rasanya kan kemungkinannya kecil ya. Ya, pusat pertempuran di mana, Jonas? Darat. Di darat. Nah, ini ujung-ujungnya hanya uji coba senjata aja. Karena jaraknya terlalu jauh juga itu tadi. Iya. Gimana, Jonas? Ya Pak. Jadi kalau sekarang ini kan Indonesia sendiri kan kena dampak Pak dari geopolitik seperti ini Pak. Terutama dalam hal ekonomi. Termasuk dalam nilai tukar maupun komoditas dan lain sebagainya kena dampak. Ini kan juga dengan perang Israel dan Iran ini kan juga untuk bargaining politik untuk perang tarif Donald Trump, Jonas. Oh. Nah, dan tapi ingat, Indonesia tetap aman, Indonesia tetap dipelihara Tuhan, karena Tuhan berkati Pak Presiden kita Prabowo. Amin, Pak Daud. Gimana, Jonas? Iya, Pak Daud. Bagus. Ya, lalu bagaimana Pak, ada pandangan ini Pak terkait ini kan banyak mungkin kita dengar ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah menghadapi PHK Pak ya. Tenang aja, kan sudah saya beritahu yang sudah sebelumnya, supaya mereka fokus yang ada, apa di tangan mereka yang mereka ketahui. Kalau yang di PHK ya balik ke kampung atau usaha di tempat yang dia ketahui untuk wirausaha, betul enggak, Jonas? Iya, untuk Pak. Bertahan. Oke, langsung kita doa, Jonas. Oke, Pak Daud, tanya jawab Pak ya. Yang pertama, Pak Markus Bunga. Silakan buka suaranya Pak Markus. Kiri bawah. Boleh ya, silakan Pak Markus. Ya, gimana Pak Markus? Ya, malam Pak Daud, Pak Jonas. Mau tanya apa? Ya, saya ini sudah berapa dua tahun terakhir ini apa tingkat ketakutan dan kekhawatiran itu tinggi sekali itu Pak. Karena waktu itu kan saya ini terindikasi ada penyumbatan jantung dan sakit lambung yang cukup parah gitu. Jadi ini saya bukan setan. Ini bukan setan, Jonas. Ini sakit beneran. Ya, bukan karena setan, Pak Markus. Kita doa untuk kesembuhan ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan lebih bekerja, bebaskan dari cedera kapan. Tumpang tangan Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Amin. Lanjut, Jonas. Amin. Makasih Pak Daud. Yang kedua, Bu Elisa. Iya. Shalom, selamat malam, Pak Daud. Ya. Ya, Pak Daud, saya setelah selesai puasa Ester beberapa hari yang lalu, saya mendapat penglihatan di telapak tangannya saya ini ada angka 38 berdarah. Itu kan jumlah umur saya tahun ini, 38 tahun. Itu berdarah-darah. Apa itu artinya saya masih terikat dengan hutang darah, tuntutan darah? Dan yang kedua, udah aman ini, penting udah ada setannya. Yang kedua, ini gas nyamuk lalat, serangga-serangga serang nempel masuk di makanan saya, di minuman saya. Sudah bertahun-tahun terakhir ini. Ini bukan kasus setan, Jonas. Iya, Pak. Udah bebas. Kita doa ya. Ya doa, Bu. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Allah yang bekerja, tumpang tangan Tuhan sembuh dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Amin. Lanjut, Jonas. Amin. Ya, selanjutnya Bu Vivi. Silakan Bu Vivi. Malam Pak Jonas sama Pak Daud. Saya itu mau tanya, kok saya sering mendapat teror gitu ya? Ini ada roh jahat ini, Jonas. Harus diusir dulu ya. Angkat tangan, Ibu. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan.
Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Lanjut Jonas. Ya, berikutnya Ibu Yantina Rambu. Ya, mau tanya apa Pak Bu Yantina? Selamat malam, salam, terima kasih sudah bisa jumpa malam ini. Pertama saya mau doakan anak saya yang sudah 10 tahun menikah tapi belum punya anak. Terus ada adik saya di samping ini sudah masuk ke rumah sakit dan kita doa ya. Kita doa ya. Yuk. Berkati anaknya Tuhan supaya dibuka jalan untuk punya anak Tuhan. Berkati rumah tangganya bebas dari kutuk kemandulan, kutuk roh jahat, kutuk kegelapan, dan normal demi nama Yesus. Roh jahat keluar, dari Yesus sucikan, sembuhkan, dan berkati saudara adiknya ini Tuhan. Berkati Tuhan yang sekarang ini kau tumpahkan, kau sembuhkan. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Jonas. Ya, selanjutnya kasih Pak Engki. Halo, selamat malam Pak Jonas dan Pak Daud. Ini Pak Engki. Saya kehilangan pekerjaan hampir 2 tahun ini. Saya mencoba untuk bekerja, tetapi selalu gagal dan gagal. Nah ini kita doa ya. Kita doa. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Berkati Tuhan, latih Tuhan, sembuh dalam Yesus, dan buka berkat, buka masa depan, berikan pekerjaan yang terbaik. Amin. Oke Jonas. Oke Pak, terima kasih Pak. Berkati Pak. Sahabat yang kemudian, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelist Tony atau Pastor Tony melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry. Sahabat yang kemudian, bila ada di antara semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelist Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Hanks TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelist Tony ini selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sekali lagi, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir tentang apa yang akan terjadi ke depan. 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa dukung terus tentunya channel Terang Kemuliaan dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan untuk kalian semua yang berbeban dan ingin mendukung pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan, silahkan join menjadi membernya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung menjadi member. Jangan lupa follow TikToknya karena di sana kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.